Hello, salam sehat kepada para pendengar yang setia eRight for Great Health by Viamo. Minggu ini saya dan Miss Leong hanya mau mengingatkan kepada semua pendengar supaya tidak perlu panik. Yang penting, terus edukasi diri melakukan yang benar sesuai seperti yang disampaikan di vlog ini. Miss Leong and myself will pray that all of us will overcome this pandemic of COVID-19 together. Everyone has to play our fair part to prevent any further damage effect of this outbreak. Happy listening. Penyebaran wabak COVID-19 makin mengkhawatirkan karena sampai saat ini para ilmuwan terkenal di dunia belum tahu harus berbuat apa. Virus sebenarnya bisa dibilang bukan makhluk hidup kerana ia hanya dapat menghasilkan lebih banyak dari dirinya sendiri dengan memasuki sel yang hidup. COVID-19 dapat menyebar melalui permukaan, tetapi masih tidak pasti berapa lama ia dapat bertahan hidup. Cara penyebarannya yang utama tampaknya adalah infeksi tetesan ketika orang batuk, atau jika Anda menyentuh sesuatu yang telah disentuh oleh orang lain yang sudah terinfeksi, lalu Anda menyentuh wajah sendiri, menggosok mata atau hidung Anda, dan lainnya. Virus memulai perjalanannya di sini dan kemudian menumpang sebagai penumpang gelap lebih dalam ke dalam tubuh. Tujuannya adalah usus, limpa dan paru-paru, di mana ia dapat memiliki efek paling dramatis. Mengapa COVID-19 ini sangat berbahaya? Karena wabak ini sangat cepat menular, banyak orang jatuh sakit pada saat yang sama. Jika jumlahnya terlalu besar, sistem perawatan kesehatan menjadi tidak mampu menanganinya. Tidak ada sumber daya yang cukup, seperti staf medis atau peralatan seperti ventilator tidak cukup untuk membantu semua orang. Dampaknya, orang akan mati tidak diobati. Dan semakin banyak petugas kesehatan yang akan jatuh sakit, kapasitas sistem perawatan kesehatan semakin menurun. Jika hal ini terjadi, maka keputusan mengerikan harus dibuat tentang siapa yang bisa hidup dan siapa yang tidak. Jumlah kematian meningkat secara signifikan dalam skenario seperti itu. Untuk menghindari hal ini, dunia, yang berarti kita semua, perlu melakukan apa yang dapat mengubah ini menjadi pandemi yang lambat. Pandemi diperlambat oleh respon yang tepat, terutama pada fasa awal, sehingga setiap orang yang sakit bisa mendapat perawatan dan tidak ada titik genting dengan rumah sakit yang berkewalahan. Karena kita tidak memiliki vaksin untuk corona, kita harus merekayasa perilaku kita secara sosial untuk bertindak seperti vaksin sosial, yaitu pertama, tidak terinfeksi, kedua, tidak menulari orang lain. Meskipun kedengarannya sepele, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah mencuci tangan dengan sabun sesuai seperti video ini. Untuk melakukannya dengan benar, cuci tangan Anda seolah-olah Anda baru saja memotong beberapa cabai dan berikutnya ingin memasukkan kontak lensa kontak ke mata Anda. Sabun sebenarnya adalah alat yang ampuh. Virus corona terbungkus dalam apa yang pada dasarnya adalah lapisan lemak. Sabun memecahkan lemak itu dan membuat virus tidak dapat menginfeksi Anda. Ia juga membuat tangan Anda licin dan dengan gerakan mekanisme cuci, virus-virus akan dimusnahkan. Hal berikutnya adalah jarak sosial, yang bukan pengalaman menyenangkan, tetapi hal yang baik untuk dilakukan. Ini berarti tidak ada pelukan, tidak ada jabat tangan, sebab kita tidak bisa melihat
bagian mana tubuh atau pakaian kita yang udah dihinggapi virus tersebut. Jika terjadi lockdown, mohon tinggal di rumah. Anda harus mengerti mengapa dan menghargainya. Tinggal di rumah untuk melindungi mereka yang perlu keluar untuk berbakti kepada masyarakat. The frontliners, dari dokter hingga kasir ataupun polisi. Anda bergantung pada mereka semua. Mereka semua bergantung pada Anda untuk tidak sakit. Tidak ada yang menyenangkan saat lockdown berdiam diri di rumah bersama keluarga tercinta. Gunakan kesempatan ini untuk saling lebih mengenali, sebab selama ini kerana kesibukan masing-masing membuat kita semakin menjauh walaupun dekat. Gunakan kesempatan lockdown ini untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan baca firman Tuhan sesuai agama masing-masing atau pelajari sesuatu seperti mempelajari bahasa Inggeris atau melukis. Stay strong and safe. We can do it together. God bless.